Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wa ashadu an la ilaha illallahu rabbul alamin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Pada program Mutiara Hikmah kali ini kita akan membahas wasiat-wasiat penting dari orang-orang soleh terdahulu, di antaranya wasiat para nabi dan para rasul untuk anak-anak mereka yang mereka cintai, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi wassalam teruntuk putra-putri mereka, anak-anak mereka, yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman yang artinya, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi wassalam berwasiat kepada anak-anak mereka, wahai ananda, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian meninggal dunia, wafat, melainkan dalam kondisi beragama Islam. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang keutamaan wafat di atas agama Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wafat di atas agama Islam merupakan cita-cita tertinggi seorang hamba beriman. Di antara cita-citanya, harapannya, keinginannya, ia wafat di atas Islam. Karena sesungguhnya betapa malangnya orang yang wafat di atas selain agama Islam. Wafat di atas kekafiran merupakan bencana besar, bahkan paling besar yang akan menimpa seorang hamba. Tahukah kita apa sebabnya? Karena sesungguhnya dia akan mendapatkan derita yang abadi, siksaan selamanya di akhirat kelak. Dia akan menjadi orang-orang yang merugi ketika dia memilih selain Islam sebagai agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja mencari agama selain Islam baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Apa itu? Kebaikan. Sedikit pun kebaikan sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana bentuk kerugian di akhirat? Dia akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6.
Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu mereka Yahudi dan Nasrani. Demikian pula orang-orang kafir yang lainnya yang disebut dengan musyrikin. Mereka kekal, mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Bahkan Allah katakan di akhir ayat ini, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan seseorang yang dia pernah mencicipi indahnya Islam, manisnya Islam, kenikmatan Islam, kesempurnaan Islam, namun dia meninggalkannya. Lalu dia wafat, ditutup hidupnya dengan kekafiran, dengan kemurtadan. Ketahuilah, dia pun akan kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah berfirman, dan siapa saja yang murtad dari agamanya di antara kalian, lalu dia meninggal dunia, mati dalam kondisi kafirnya, maka seluruh amal-amal baiknya akan gugur darinya di dunia dan di akhirat. Dan mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan wafat di atas Islam. Walaupun dulunya dia adalah seorang yang kafir. Andaikan dia melakukan kebaikan-kebaikan di masa kekafirannya, lalu tatkala ketika dia masuk Islam, lalu wafat di atas keislamannya, ketahuilah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menganggapnya sebuah kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Keutamaan Islam yang begitu besar. Orang kafir apabila berbuat kebaikan berdasarkan nalurinya, sifat kemanusiaannya, dia berbuat baik. Andaikan dia mati dalam kekafirannya, maka itu tak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia masuk Islam, lalu ditutup hidupnya dengan keislaman, ketahuilah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, tatkala ia bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan kebaikan, amal-amal soleh yang dilakukan, yang diamalkan di masa jahiliyahnya, di masa kekufurannya. Apakah setelah Islam, masuk Islam akan bermanfaat baginya pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, aslamta ala ma aslafta min khair. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Engkau masuk Islam di atas apa saja yang telah berlalu dari kebaikan. Yaitu dengan keislamannya, maka semua kebaikan yang telah berlalu di masa kekafirannya itu akan dianggap dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan andaikan seorang muslim
yang dia didominasi oleh syahwatnya, oleh nafsunya, sehingga dia terjerumus ke dalam dosa-dosa kemaksiatan, keharaman-keharaman, kedurhakaan kepada Allah, selagi dia masih muslim, lalu wafat di atas keislamannya, ketahuilah tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk menyiksanya karena Allah tidak memaafkan dosanya, dia memiliki peluang untuk ia bisa keluar dari siksaan neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah bersabda SAW, "Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman." Akan keluar dari neraka orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji dzarrah dari keimanan. Dan orang Islam tentunya dia memiliki dasar iman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan andaikan seorang muslim, seorang mukmin yang sempurna imannya, yang dia memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah menyiksanya. Allah tidak akan menyiksanya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tentang hak Allah dan hak hamba, beliau sama-sama mengatakan, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah apabila mereka memenuhi hak-hak Allah. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tak akan mengadab siapa saja yang tidak berbuat syirik kepadanya. Seorang hamba yang dia beragama Islam, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan keislamannya dan tauhidnya, dia sempurnakan iman dan tauhidnya, Allah tak akan menyiksanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, di atas tauhid, dan tak pernah berbuat syirik. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.